Halo semua, perkenalkan saya Christian Carlos. Saya dari 2SIA. Di sini saya akan membuat video laporan untuk mata kuliah pemrograman framework lanjutan. Nah, untuk di materi kali ini itu adalah penggunaan React Routing, di mana routing itu berfungsi untuk kita dapat menghubungkan beberapa halaman itu dengan mudah. Jadi kita bisa berpindah dari halaman satu ke halaman yang lainnya. Nah, di sini itu saya sudah menambahkan sebuah folder baru bernama page. Ibaratnya ini adalah halaman-halaman nantinya yang bakal disambungkan oleh routing menggunakan routing ya maksudnya. Kemudian di sini ada halaman dashboard, login, product detail, products, user profile, users dan user setting. Nah, kita masuk ke dashboard dulu. Di dalam dashboard isinya seperti ini. Nanti jika kita buka halamannya maka akan menampilkan sebuah judul ya atau heading satu dengan nama welcome to the dashboard. Untuk login kita skip dulu. Nah, kemudian ada product detail. Di sini product detail seperti ini. Tapi di sini menggunakan use params atau menggunakan parameter. Jadi kalau nanti membuka halamannya itu kita perlu menambahkan parameter produk yang mau kita panggil untuk mendapatkan detailnya lebih lanjut. Nah, di sini itu ada tulisannya import use param from React Router DOM. Jadi sebelum kita bisa melakukan routing, kita perlu mengimport React routernya itu dengan kode seperti yang di bawah sini, npm install react router dom add 6. Jangan ditanya kenapa kodenya seperti ini karena sudah dari sananya. Nah, kemudian jika sudah seperti ini maka ini udah bisa digunain. Begitu juga dengan yang lainnya sebenarnya. Itu harus mengimport dulu kode tadi npm install react router supaya kita bisa menggunakan rootnya maksudnya. Nah, di sini nanti misalkan nih di halaman nantinya saya memanggil misal ini hanya permisalan saja ya. Jadi kalau misalkan memanggil berarti produk detail kemudian kita pakai slash lagi yaitu paramnya. Jadi kita membutuhkan ID dari produknya untuk kita buka nantinya. Namun selanjutnya kita masuk ke produk. Di produk juga sama, kodenya seperti ini. Dia akan mengembalikan hanya tulisan produk manajemen. Selanjutnya ada user profile. Kita ke user dulu sebelum ke user profile dan user setting. Di user kita mengimport yang namanya navlink dan juga outlet. Dimana di sini ketika kita membuka halaman users maka dia akan menampilkan judul dulu user section, kemudian ada nanti navlink. Jadi navlink ini adalah link yang akan mengarahkan tulisan ini. Nanti tulisan profile ini akan menjadi link. Navlinknya kita arahkan ke profile, maka dia akan nanti masuknya ke user profile gitu ya. Kemudian untuk yang setting juga nanti masuknya ke user setting. Nanti kita lihat langsung di bagaimana kita pemanggilan halamannya supaya bisa tersambung. Nah, kemudian kalau kita klik profile, nanti tulisan profile ini dan setting ini akan berwarna biru ya karena dia sudah menjadi link. Isi user profile seperti ini dan kemudian user setting juga seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke app.jsx. Di sini pemanggilannya di bawah. Nah, di sini kita menggunakan roots, di mana roots ini ibaratnya dia adalah wadah yang akan diisi oleh jalur-jalur gitu ya. Jadi roots ini ibaratnya seperti directory atau seperti folder. Jadi ibaratnya roots ini sama dengan page, kemudian root yang di bawah sini sama dengan file-file yang ada di dalam sini nantinya. Tapi itu perumpamaan yang gampangnya saja. Nah, di sini kita sudah mendeklarasikan bagaimana cara pemanggilannya. Seperti pemanggilan login. Nah, di sini root path-nya itu login ya, sesuai. Kalau saya menyesuaikan dengan nama page-nya, tapi saya juga belum bahas login tadi karena itu nanti di belakangan. Kemudian dibuat elemen ini login ini adalah sama aja sih nama filenya, nama file yang dituju. Jadi kalau kita klik kita bisa lihat di sini ya, dia akan mengimport login. Kemudian yang
ini sama aja sih. Ini juga untuk login, namun kalau kita klik login, dia langsung mengarahkan, menavigasi ke halaman dashboard. Jadi kalau kita nanti klik login, maka dia langsung masuk ke dashboard. Nanti aja kita lihat. Kemudian ada path yang dia cuman garis slash ini sebenarnya adalah dashboard. Nah, di sini sudah dideklarasi ya bahwasanya garis miring ini adalah dashboard. Kemudian di bawah dibuat lagi dashboard, dimana kalau misalkan dia slash dashboard juga dia akan mengarahkan ke dashboard. Nah, kemudian selanjutnya ada path, dia dengan gambar bintang aja. Gambar bintang ini berarti dia akan memeriksa keseluruhan halaman ya. Nah, di sini digunakan nanti sebuah, jadi kalau misalkan kita login, kita nggak login, maksudnya kita nggak login, maka dia akan menampilkan pesan 404 page not found. Kemudian ada root juga untuk user yang akan mengarahkan ke halaman user, dimana di sini kita lihat di dalam user sini ada lagi root yang masuk ke dalam, berarti dia masih satu kelompok dengan root yang di atasnya yang users, dimana root path profile ini masuk ke user profile, path setting juga masuk ke user setting. Nah, ini yang saya bilang tadi yang produk, sebenarnya jika cuma mau produknya aja ya udah nggak apa-apa, tapi karena tadi di produk detail itu ada penggunaan param, jadi kita harus menambahkan parameter ID-nya seperti ini. Jadi nanti pemanggilan di halamannya, nanti di bagian paling atas, nanti saya contohkan aja langsung, dia harus menambahkan slash ID-nya, ID-nya berapa, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita coba run aja terlebih dahulu. Oh, maaf, kita langsung bahas login aja. Jadi login ini sebenarnya penambahannya itu sebagai tugas di akhir, dimana kita akan menampilkan sebuah halaman login, yaitu tadi sudah saya bilang, kalau misalkan dia nggak ngelakuin login, maka dia akan menampilkan pesan 404 login not found. Nah, di sini kita bisa lihat sudah diatur. Jadi nanti ini sebenarnya definikan adalah sebuah pembungkus ya, misalkan seperti itu. Jadi dia akan menampilkan sebuah background berwarna biru dengan keterangan 500. Kemudian di dalam background itu nanti maka ada lagi sebuah karena ini udah jadi, nanti dia bakal membentuk sebuah kotak, misalkan seperti itu ya, seperti kotak dengan background berwarna putih dan juga melengkung, jadi dia enggak petak. Seperti itu juga, nanti kita langsung run aja. Untuk kodenya seperti ini untuk bagian login, jadi ini sudah diatur untuk stylenya. Kemudian ada tulisan login ke akun, kemudian tolong memasukkan email dan password. Kemudian ini untuk penamaan di atas ya, jadi ini seperti judul aja. Kemudian di sini ada alamat email, jadi ada inputan nanti dengan tipe email. Kemudian placeholder, jadi bisa dibilang ini adalah isi pertamanya. Kalau misalkan belum ada isi, dia akan terisi langsung seperti ini. Kemudian ada juga untuk sandi, di sini tipenya password, jadi dia nanti bakalan bintang-bintang atau titik-titik, tidak menampilkan secara langsung passwordnya. Kemudian di sini ada ingat sandi, nanti ada sebuah checkbox dengan tulisan ingat sandi, kemudian ada lupa sandi juga. Nah, di sini ada button, apabila diklik dia akan ini handle login ini sebuah parameter lah ya, digunakan untuk apabila melakukan login maka akan mengarahkan kemana, seperti itu. Sebelumnya untuk sebentar, oke. Nah, kita langsung npm run dev aja, npm run dev. Nah, kemudian kita kontrol. Nah, di sini jadi kita sekarang udah bisa ngeklik di bagian sidebar ini. Jadi kita udah bisa ngeklik user, product, login. Jadi nggak seperti kemarin, kita kan nggak bisa cuma ngeklik doang, tapi dia nggak pindah halaman. Sekarang itu udah bisa. Ini untuk halaman dashboard, untuk halaman user. Ini tadi yang saya bilang, kita coba belah dua. Ini saya yang bilang tadi di bagian users. Nah, di sini kan ada navlink. Jadi dia akan menavigasi profil ini bakal ke halaman
user profile, begitu juga dengan setting, dia juga menjadi warna biru karena dia menjadi link. Kita coba akan profile. Nah, akan menampilkan ini adalah halaman user profile. Kemudian setting, ini adalah halaman pengaturan user. Oke, selanjutnya kita ke produk. Produk masih kosong karena belum ada isi. Nah, jika untuk menampilkan detail produk, tapi mohon maaf ya, di sini belum ada produknya. Jadi di bagian atas ini kita lihat, jika menampilkan detail produk, kita harus menambahkan slash lagi, kemudian ID-nya berapa, misalkan 1 seperti itu. Nah, di sini akan menampilkan seperti ini sih jadinya, detail produk dengan ID 1 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke login di sini. Jadi penambahan sebuah login di sini. Kalau misalkan kita nggak ngelakuin login, maka dia not found. Misalkan seperti ini, kita ini langsung mengarahkan kita ke dashboard seperti itu. Tapi mohon maaf, saya ada kesalahan untuk yang tadi, yang di bagian yang saya bilang not found itu sebenarnya sekarang belum bisa berfungsi kecuali kita memanggil sebuah halaman yang berbeda. Misalkan kan di sini kita tadi menambahkan path-nya itu, kita saya contohkan. Misalkan di sini saya path-nya itu kan hanya ke login, dashboard, user, profile, setting, products, dan products ID seperti itu ya. Jadi dia sebenarnya nggak akan menampilkan not found karena sekarang itu belum diatur. Jika tidak melakukan login maka akan not found, belum seperti itu. Jadi kalau misalkan mau not found, sebenarnya di bagian paling atas kita menambahkan, kita cari path lain, misalkan kayak asal. Nah, dia akan menampilkan path not found karena ya root path-nya itu belum nggak ditemuin. Fungsi bintang ini untuk menemukan semua halaman. Jadi kalau dia tidak menemukan halamannya, maka dia akan menampilkan halaman page 404 page not found. Oke. Nah, sekian dari video laporan saya. Terima kasih.